dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu, kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, memancar senantiasa. Shalom Pemuda GKI Cawang. Shalom. Selamat datang di ibadah online pemuda yang kelima. Semoga teman-teman saat ini dalam kondisi sehat dan bersukacita ya. Sebab kami yang ada di sini juga dalam kondisi sehat dan bersukacita. Bersyukur kalau sampai di minggu ini kita masih bisa beribadah online. Bersyukur juga ketika teman-teman pemuda mau memberi waktu untuk beribadah. Mari kita sama-sama mau beribadah. Meskipun teman-teman jauh di sana dengan kita yang ada di sini, tapi saya percaya kita punya hati yang sama. Sama-sama mau beribadah kepada Allah. Kita mau beribadah dengan sukacita sebab kita punya Allah, Sang Pemberi sukacita. Kita mau katakan kita masuk rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus.
datang beribadah kepadamu ya Tuhan. Ini setiap hati kami. Kami mau bersuka di dalam Engkau, Sang Penebus. Sama-sama mau kita katakan, kami mau bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Kita katakan hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam siapa teman-teman? Di dalam Tuhan. Sama-sama katakan bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Mari bersuka. Sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Allah untuk kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Penyertaan Tuhan yang sempurna untuk setiap kami anak-anak-Mu ini ya Allah. Tuhan Yesus, saat ini kami mau beribadah kepada Engkau. Meskipun saat ini kami masih beribadah secara virtual. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau tetap menyertai setiap anak-anak-Mu ya Allah. Kami berdoa Tuhan, supaya kami boleh sungguh-sungguh boleh beribadah. Bukan hanya sekedar beribadah, tapi kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu dan juga melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati pendeta, penatua yang akan melayani, Tuhan yang tetap sertai mereka supaya setiap firman yang ditaburkan boleh bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah online kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah semua itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu semata. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan menyertai saudara. Dan beserta saudara juga. Seperti teman-teman lihat di thumbnail atau judul kebaktian online kita hari ini, tema kita pada kesempatan ibadah ini adalah eksklusif Christianity. Jikalau teman-teman pemuda mengikuti ibadah online pemuda sebelumnya, tema kita adalah impactful dengan subtema giving my best. Nah, kita tuh masih di tema impactful ini teman-teman, tapi dengan eksklusif Christianity. Eksklusif Christianity, mungkin beberapa dari kita cukup sering mendengar kata tersebut. Seperti, mereka terlalu eksklusif, nggak mau berbaur dengan lainnya. Atau kita pernah merasa, saya udah rajin baca Alkitab, hidup saya udah benar, rajin ke gereja. Kalau berbaur dengan mereka, nanti saya jadi seperti mereka. Sehingga mungkin kita justru memandang rendah sesama dan menarik diri dari relasi seperti itu. Dan memilih hanya untuk berelasi dengan sesama orang percaya
atau orang-orang yang hidup tidak bertentangan dengan norma-norma yang ada. Pertanyaannya teman-teman, apakah sikap seperti itu benar? Hari ini kita akan mengetahuinya. Bagaimana caranya kita orang percaya tidak memiliki sikap eksklusif Christianity, tapi tetap bijak menjaga pergaulan seperti yang dikatakan 1 Korintus 15 ayat 33. Hari ini pelayan firman akan dilayani oleh pendeta Alex Nanlohi serta penatua Marisa Timang. Selamat melayani. Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Kasih-Nya yang begitu besar untuk kita, sehingga Ia telah memberikan Yesus Kristus, anak-Nya yang tunggal, untuk menebus dosa-dosa kita. Siapa kita sebenarnya teman-teman? Sehingga kita begitu berharga di mata-Nya. Kita yang sebenarnya layak mati, namun oleh darah-Nya yang kudus, kita diselamatkan. Mari saya mau ajak kita semua untuk renungkan Allah yang begitu baik kepada kita. Sudahkah kita memberikan yang terbaik untuknya? Sudahkah kita menjadi dampak untuk sesama? Seperti firman-Nya, menjadi garam dan terang. Sudahkah setiap perkataan, perbuatan, dan pikiran kita berkenan kepada-Nya? Mari teman-teman, saya memberikan waktu untuk teman-teman berdoa secara pribadi. Mengakui setiap dosa-dosa yang kita perbuat. Dosa kita yang terlihat oleh orang lain. Ataupun dosa yang hanya kita dan Tuhan yang tahu. Bukankah Allah itu setia dan adil? Dan Ia mendengarkan setiap pengakuan kita. Mari teman-teman, saya berikan waktu berdoa. Dan teman-teman pemusik akan mengiringi doa secara pribadi. Selain puji dan sembah Kau. Mari saya tutup di dalam doa. Tuhan, ini setiap pengakuan dosa kami. Sama seperti lagu yang tadi diiringi. Siapa kami Tuhan, sehingga Engkau menjadikan kami berharga di mata-Mu. Kami yang layak mati, namun hanya kasih karunia Tuhan, kami boleh menerima keselamatan. Bukan karena usaha kami ya Allah, tapi hanya karena anugerah dan kebaikan Tuhan untuk setiap kami. Ini setiap pengakuan dosa kami ya Allah. Mohon ampuni kami. Kami percaya Engkau adalah kasih, Engkau adalah Allah yang adil. Engkau akan mengampuni setiap dosa-dosa kami. Ajar kami Tuhan, untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Ajar kami Tuhan, untuk tidak menyia-nyiakan keselamatan yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan kami. Dan ajar kami Tuhan, untuk terus belajar, berjuang, untuk menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, ini setiap pengakuan dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari kita katakan, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Benar Tuhan. Jadi biji mata-Mu dengan apa? Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Kasih setiamu Tuhan yang kami rasakan. Kasih setiamu yang ku
terima Tuhan. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagi. Sama-sama mau kita katakan. Siapakah ku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Sekali lagi kita katakan. Siapakah ku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Mari berdiri dan dengarlah berita anugerah dari Tuhan yang diambil di dalam Matius pasal yang kelima, ayat 13 sampai 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Karena Tuhan sudah mengampuni dosa dan kesalahan kita, marilah kita saling mengampuni satu sama lain. Damai Tuhan besertamu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu. Berikan salam damai serta kasih karunia, serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita mau mengatakan, kami mau merenungkan firman-Mu Tuhan, siang dan malam. Dan kami mau pegang perintah-Mu, dan kami lakukan. Sama-sama mau kita katakan, kami mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hati kami.
Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Matius pasal yang kelima, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Haleluya. Exclusive Christianity. Itulah yang menjadi tema perenungan firman Tuhan pada hari ini. Ketika kita membaca Injil Matius pasal yang kelima, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16, kita melihat bagian yang merupakan khotbah di bukit yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya di hadapan banyak orang. Kita melihat bagaimana Tuhan Yesus memberikan identitas yang melekat pada diri murid-muridnya, bahwa mereka adalah garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Dua hal yang menjadi hal yang sangat biasa yang dimiliki oleh setiap keluarga. Setiap keluarga pasti punya garam, pasti juga punya terang, punya api untuk memasak. Demikianlah Yesus memberikan kepada murid-muridnya identitas yang harus mereka ingat dalam konteks kehadiran mereka di dalam dunia. Jika kita membaca ayat-ayat ini dengan jelas, kita pun melihat bagaimana kehadiran murid-murid Kristus bukanlah tanpa konteks. Yesus berkata, kamu adalah garam dunia. Yesus tidak berkata kamu adalah garam saja, tetapi kamu adalah garam dunia. Kamu bukan hanya terang, tetapi kamu adalah terang dunia. Tuhan mengingatkan konteks di mana seharusnya garam itu berada, yaitu di dalam dunia. Demikian juga terang itu hadir di dalam dunia. Ketika kita melihat gambaran ini menyiratkan apa yang penting untuk kita refleksikan di dalam konteks tema pada hari ini. Exclusive Christianity. Mengapa pergumulan menjadi orang Kristen ini seringkali begitu kompleks di dalam kehidupan? Banyak orang yang merasa sebagai orang Kristen harusnya benar-benar hadir dalam dunia, tetapi juga ada yang begitu rupa berusaha menarik diri dari dunia. Sehingga kita menemukan, seperti tema hari ini, ada yang menjadi begitu eksklusif. Kristen yang eksklusif, ataupun kita melihat seharusnya menjadi Kristen yang seperti apa ketika hidup di dalam dunia ini. Sebelum kita kembali ke Injil Matius pasal yang kelima, saya ingin mengajak kita untuk melihat mengapa hal seperti ini kerap terjadi di dalam kehidupan kekristenan kita. Yang pertama yang saya ingin bagikan kepada kita bahwa panggilan untuk menjadi kudus, untuk hidup di dalam Tuhan, untuk hidup berbeda dengan dunia, merupakan panggilan yang juga sangat nyata di dalam kitab suci. Jika kita melihat ayat-ayat seperti Roma pasal yang ke-12 misalnya,
Kalau kita membaca Roma 12 ayat yang pertama, perhatikan kalimat yang Paulus sampaikan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Perhatikan Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, panggilan untuk menjadi berbeda dengan dunia nyata betul di dalam ayat ini. Di dalam Alkitab, kata dunia seringkali juga dimaksudkan menggambarkan semua nilai-nilai yang menentang Allah. Dunia yang menolak Allah. Karena itu Paulus mengingatkan jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi panggilan untuk menjadi berbeda dengan dunia ada di dalam Alkitab. Di ayat yang lain misalnya, kita bisa melihat di dalam kitab Yakobus. Di dalam Yakobus pasalnya yang keempat, jika kita membaca ayat yang keempat, Yakobus 4 ayat yang keempat, hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jelas digambarkan persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Ayat-ayat semacam ini ada di sepanjang Alkitab kita untuk menunjukkan bagaimana orang Kristen seharusnya hidup berbeda dengan dunia. Kita bukanlah orang-orang yang harusnya mengikuti nilai-nilai yang ada di dalam dunia ini. Namun di sisi yang lain, kita juga menemukan ayat-ayat seperti yang kita baca di Injil Matius pasal yang kelima tadi. Bahwa Tuhan menghendaki supaya kita hadir di dalam dunia. Kamu adalah garamnya dunia, kamu adalah terangnya dunia. Kata dunia seringkali dikaitkan juga dengan tempat di mana kita hadir di dalam dunia milik Allah. Jadi di satu sisi dunia bisa menggambarkan semua nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Tapi di sisi lain, Alkitab juga menggunakan kata dunia untuk menggambarkan tempat di mana kita hadir. Di dalam dunia milik Allah. Di dalam situasi inilah saya pikir kita harus benar-benar melihat panggilan orang Kristen di tengah-tengah dunia. Kita ada di dalam dunia, namun seharusnya kita tidak sama dengan dunia. Prinsip inilah yang disampaikan Tuhan Yesus ketika kita membaca doa yang Dia sampaikan kepada Bapanya di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-17. Injil Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-15. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Prinsip yang Tuhan Yesus berikan untuk mengatasi kedua tension atau ketegangan ini, jelas sekali Tuhan Yesus mengingatkan bahwa orang Kristen kita ada di dalam dunia. Tetapi kita bukan bagian dari dunia, yang berarti bukan mengikuti nilai-nilai yang menentang dan melawan Allah.
Di dalam bahasa Inggris dikatakan in the world but not of the world. Di dalam dunia, namun bukan bagian dari dunia. Saya pikir inilah yang harusnya menjadi panggilan kita. Kita bukan menjadi exclusive Christianity, tapi mari kita menjadi biblical Christianity. Orang Kristen yang biblikal yang ada di dalam dunia, kita tidak menolak kehadiran kita harus ada di dalam dunia. Tetapi juga kita tidak menjadi sama dengan apa yang dunia lakukan dalam nilai-nilai yang menentang Allah. Nah, bagaimana kita menerapkannya? Nah, ini yang seringkali jadi pergumulan. Karena di satu sisi ketika tidak mau terkontaminasi dengan dunia, takut menjadi serupa dengan dunia, banyak orang Kristen yang menarik diri. Sampai-sampai di dalam bersahabat, berteman, mungkin kita juga memilih siapa yang akan menjadi teman kita. Tentu ini juga jadi satu bagian yang perlu kita pertimbangkan dengan baik, dengan matang. Apakah persahabatan kita dengan orang-orang yang mungkin punya latar belakang atau sedang dalam pergumulan, misalnya yang masih hidup di dalam narkoba, masih hidup di dalam ketidakbenaran, hidup di dalam free sex, bagaimana seharusnya kita bersahabat? Seringkali seperti yang tadi saya katakan, kita jatuh ke dalam salah satu ekstrim, di mana kita justru menarik diri dan tidak menjadi sahabat bagi mereka. Tapi di sisi lain, mungkin kita malah ikut dan menyetujui apa yang mereka lakukan. Dan saya pikir ini bukan sikap seharusnya sebagai seorang Kristen. Tentu kita tahu kita harus punya batas supaya kita sendiri tidak terjerumus, tidak ikut serta di dalam hal-hal yang tidak benar. Sehingga kita harus bisa menjaga diri kita. Tetapi mari kita juga terbuka untuk melihat mereka yang mungkin secara latar belakang memiliki masa lalu yang kelam, memiliki pergumulan-pergumulan hidup yang tidak mudah. Disinilah kita menerapkan prinsip yang Tuhan Yesus sampaikan. Engkau ada di dalam dunia, tapi engkau bukan menjadi sama dengan dunia. Nasihat yang diberikan Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang ke-33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Tentunya kita harus hati-hati bersahabat. Jangan sampai pergaulan yang buruk yang dirusak adalah apa? Bukan cuma perbuatan baik, saudara. Yang dirusak adalah kebiasaan. Perhatikan, perbuatan yang dilakukan terus-menerus lama-lama menjadi kebiasaan. Dan Alkitab berkata bahwa pergaulan yang buruk yang dirusak bukan cuma perbuatan yang baik, tetapi kebiasaan yang baik yang sudah dibangun sekian lama. Karena itu kita harus hati-hati menjaga diri supaya tidak menjadi sama dengan nilai-nilai dunia. Tapi pada saat yang sama mari ingat juga bahwa kita dipanggil Tuhan hadir menjadi berkat, menjadi garam dan terang di dalam dunia. Bagaimana menghidupi kedua hal ini? Garam, terang, tapi ada di dalam dunia. Saya ingin mengajak kita melihat ketika Paulus berbicara kepada jemaat di Efesus berkaitan dengan hidup mereka sebagai terang. Dengarkan apa yang firman Tuhan sampaikan dalam Efesus pasal yang ke-5 mulai ayat yang ke-8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Hidup yang berubah, ya. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-11. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Kehadiran kita harusnya bukan mengikuti kegelapan, tapi sebagai terang di dalam Tuhan, maka marilah kita benar-benar hidup membawa terang itu.
Banyak orang yang juga mungkin hadir sangat dekat dengan orang lain dari hidup masa lalu yang mungkin begitu kelam. Tapi pertanyaannya, apakah kita hadir membawa terang itu? Atau kita cuma menjadi sama supaya diterima tanpa membawa identitas yang baru itu? Seharusnya kita memberikan kehidupan yang memancar dari hidup yang baru. Dan merindukan supaya mereka yang melihat kita biarlah boleh melihat siapa sumber terang itu. Yesus Kristus yang telah mengubahkan hidup kita. Mari hadir bukan menjadi orang-orang yang sama dengan dunia, tapi membawa pembaharuan, perubahan. Tentu bukan dengan cara-cara yang ekstrim ya. Saya anak Tuhan, saya tidak pernah lagi melakukan ini dan itu. Tetapi ketika kita hadir dan menjadi sahabat bagi orang-orang di sekitar kita. Kita tentunya bisa bersaksi tentang bagaimana saat ini perjuangan kita hidup kudus. Perjuangan kita hidup benar. Perjuangan kita melawan dosa, menolak dosa. Kita tidak lebih baik dari mereka. Tapi kita boleh jadi sahabat yang membawa mereka mengenal siapa Yesus yang telah mengubahkan kita dan saat ini menolong kita, memimpin kita, memasuki berbagai pergumulan hidup. Dan membawa kita dari jalan kemenangan kepada kemenangan yang lain. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat selanjutnya di Efesus 5 ayat 12. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Jadi kita hadir, bukannya ikut dengan apa yang mereka lakukan. Bahkan dikatakan menyebut saja jangan. Dalam pengertian ini berarti kita benar-benar hadir membawa diri kita yang memberikan sebuah teladan yang baik. Tentu tidak mudah. Mungkin orang akan mengatakan kamu sok kudus, sok pendeta. Tapi saudara harusnya bisa berkata, saya tidak lebih baik dari kamu. Saya pun dulu sama seperti kamu. Tapi saya bersyukur melalui hidup saya yang berjumpa dengan Kristus. Ada perubahan yang Tuhan tolong saya boleh alami. Dan ketika kita membagikan hidup kita dengan kasih, belajar menjadi sahabat yang mengasihi dengan tulus. Kiranya kita tidak menjadi orang-orang yang eksklusif. Dan juga bukan menjadi orang yang larut dan kompromi. Tapi kita hadir dengan prinsip, hadir dengan kasih. Dan membawa kebenaran itu juga boleh dialami oleh saudara-saudara kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini tidak mudah. Tapi Tuhan memberikan kepada kita 3 hal yang kita perlu ingat. Bagaimana supaya saudara dan saya bisa menjadi orang Kristen yang biblical Christianity. Biblical Christian yang hadir di tengah-tengah dunia ini tanpa larut. Tuhan memberikan 3 hal. Yang pertama, Dia memberikan rohnya yang kudus. Yang memimpin kita untuk terus hidup di dalam kekudusan dan kebenaran. Roh Kudus diam di hati setiap kita yang percaya. Dan setiap kita yang percaya sekarang kita boleh datang kepada Tuhan. Dan berkata, Tuhan tolong saya. Engkau hadir dalam hidupku. Pimpin terus langkah-langkah hidupku. Yang kedua yang Tuhan berikan adalah firman-Nya. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Hal ini menyiratkan bahwa dunia di dalam kegelapan, dengan berbagai jalan yang mungkin akan menyesatkan kita. Bagaimana supaya kita bisa tetap di jalan Tuhan? Biarlah kita membaca dan merenungkan firman-Nya, yang adalah pelita bagi kaki kita. Terang bagi jalan kita yang akan menuntun hidup kita. Bagaimana kita tahu kita sudah mulai larut atau sebenarnya kita sedang tetap bertahan dengan prinsip kita dalam kasih? Kita perlu melihat dan membaca dalam Alkitab. Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria yang punya sekian banyak suami. Dia hadir, dia bercakap-cakap dengan perempuan itu dan membawanya melihat kebutuhannya yang paling dasar. Yesus tidak menarik diri. Tapi juga Yesus tidak menyetujui dosa-dosanya. Yesus berkata, panggil suamimu. Jadi kita ketika membaca merenungkan firman, kita bisa melihat bagaimana seharusnya sebagai orang Kristen yang taat, yang hidup di dalam kebenaran, kita hadir tapi tidak larut. Dan inilah fungsi yang Tuhan berikan melalui firman-Nya.
Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik kita dalam kebenaran. Mari, beri waktumu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, menolongmu untuk bisa hidup di tengah-tengah dunia ini. Dan yang ketiga, Tuhan memberikan kepada kita komunitas. Saudara-saudara seiman yang sama-sama mau berjuang untuk hidup di dalam kebenaran. Apakah kita bersyukur untuk kehadiran komunitas pemuda di tempat kita? Ketika kita bisa saling membangun satu sama lain. Kita punya saudara-saudara seiman, pengurus, teman-teman pemuda yang mendoakan kita, yang bertumbuh bersama. Mari kita menikmati kasih Tuhan melalui persekutuan yang Tuhan berikan, komunitas yang Tuhan berikan. Biarlah melalui komunitas ini kita makin bersyukur kepada Tuhan dan makin bertumbuh dalam Dia. Dan pada akhirnya, kita pun sama-sama bersaksi kepada dunia. Ada begitu banyak teman-teman di luar sana yang mungkin belum pernah dengar kasih Tuhan. Jangan jadi eksklusif. Hadirlah bagi mereka. Tapi jangan cuma hadir supaya jadi sama dengan mereka, tapi hadirlah membawa terang kasih Allah. Hadirlah dengan kebenaran itu membimbing mereka datang kepada Tuhan. Prosesnya mungkin tidak instan. Butuh waktu. Butuh doa. Butuh kasih yang tulus. Dan kiranya melalui kehadiran Roh Kudus di hati kita. Melalui firman yang menuntun hidup kita. Melalui komunitas yang berjalan bersama-sama. Kita boleh menjadi orang-orang Kristen. Seperti Kristus. Yang hidup di dalam kita. Hidup kita pun memancar menjadi berkat bagi sesama. Kiranya Tuhan menolong kita. Boleh menghidupi firman-Nya di dalam keseharian kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat setiap hati yang disentuh oleh Tuhan sekali lagi. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, biarlah kami ingat ini semua karena cinta kasih-Mu bagi kami. Dan begitu banyak orang di sana yang belum dengar berita kasih Tuhan, Injil keselamatan. Biarlah kami orang-orang yang telah diselamatkan, yang dipanggil menjadi garam, dipanggil menjadi terang. Kami hadir menjadi garam dunia ini. Kami hadir menjadi terang dalam dunia ini. Supaya melalui hidup kami, orang lain boleh melihat siapa Yesus sumber terang itu. Yang memberikan perubahan itu bagi kami. Tolong kami taat dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus. Tolong kami menghargai kesempatan membaca, merenungkan firman-Mu setiap hari yang memberikan kepada kami tuntunan untuk hidup benar di dalam dunia yang telah jatuh dalam dosa ini. Dan tolong kami menikmati persekutuan komunitas saudara-saudara seiman yang Tuhan berikan untuk menolong kami betul-betul bisa berjalan bersama hidup benar di dalam dunia yang cemar. Kami sungguh berdoa. Biarlah seperti Kristus yang bersahabat dengan orang-orang berdosa. Tetapi Alkitab berkata tidak ikut di dalam dosa. Engkau tidak berdosa dan engkau kudus. Biarlah itu yang kami ingat. Melalui perenungan kami. Dalam hidup kami ke depan. Kami hadir tapi tidak larut. Kami di dalam dunia tapi bukan bagian dari dunia. Kami menjadi orang-orang yang hidup benar di dalam dunia yang cemar. Tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman. Mampukan kami jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa datang, menyatakan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, pemilik kehidupan kami datang dalam ucapan syukur karena hari ini kami boleh datang dan beribadah memuji memuliakan nama-Mu. Dari berbagai tempat kami masing-masing, Tuhan memberikan kesempatan kami memuji memuliakan Engkau melalui kebaktian online ini. Kami percaya bahwa semua ini terjadi di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Engkau mengumpulkan kami dan Engkau yang menyatukan hati kami di dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami sungguh berdoa ya Tuhan, biarlah kebenaran firman yang telah kami dengarkan boleh menguasai hati dan pikiran kami, dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Ketika kami hadir di dalam dunia ini, biarlah hidup kami menyatakan kasih Allah yang boleh juga dilihat dan dialami oleh saudara-saudara kami yang ada di sekitar kami. Baik mereka yang sudah mengenal Tuhan, yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, maupun mereka yang belum mengenal Engkau dan juga masih hidup di dalam ketidakbenaran. Kami berdoa, biarlah hidup kami, kehadiran kami menjadi alat Tuhan yang agung, yang unik untuk boleh membawa pembaharuan dan perubahan hidup bagi saudara-saudara kami ini. Sekali lagi kami berdoa, tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman, tapi jadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mau bersyukur bersama-sama untuk gereja Tuhan yang boleh tetap melakukan ibadah, bahkan di tengah pandemi yang sedang kami alami. Biarlah ya Tuhan, semua hati kami, orang-orang yang datang beribadah mencari Tuhan, boleh mengalami dipuaskan, dikenyangkan oleh firman-Mu dan kehadiran-Mu yang juga menolong kami menikmati damai sejahtera, ketenangan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Pada saat ini juga kami berdoa bagi kondisi dunia yang sedang mengalami pandemi, termasuk juga di bangsa kami, di kota kami ya Tuhan. Kami sangat menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah pemulihan yang daripada-Mu, itulah yang kami rindukan, yang kami alami. Kami berdoa secara khusus untuk para medis, dokter yang ada di dalam bidang kesehatan, orang-orang yang mengupayakan pemulihan dari COVID-19 ini. Segala upaya yang dilakukan juga Tuhan untuk menghambat semakin meluasnya penyakit ini, kami berdoa di dalam kontrol campur tangan Tuhan Engkau bekerja. Dan juga kami berdoa supaya vaksin segera boleh ditemukan atau disebarkan kepada setiap masyarakat setelah melalui uji klinis yang juga kami rindukan boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami sangat berdoa ya Tuhan, berikanlah, nyatakanlah pemulihan-Mu bagi bangsa kami, bahkan bagi dunia ini. Kami secara khusus berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami sakit kena dengan virus COVID-19 ini. Mereka yang ada di rumah sakit maupun di dalam isolasi mandiri di rumah masing-masing, kami berdoa biarlah pemulihan dari Tuhan mereka alami. Dan bagi mereka yang harus mengalami
situasi-situasi dampak dari COVID ini. Baik mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang mungkin mengalami depresi ya Tuhan dengan situasi kondisi yang terjadi. Tuhan, Engkau yang menilik dan juga boleh membawa pembaharuan dalam setiap kondisi ini. Kami pun sadar ada saudara-saudara kami yang juga berduka cita di tengah-tengah kondisi kehilangan orang-orang yang mereka kasihi karena COVID-19. Tuhan hadirlah menghibur setiap keluarga yang mengalami duka cita ini. Kami sungguh berdoa, biarlah kasih karunia-Mu nyata, memimpin keluarga demi keluarga yang secara khusus sangat berduka kehilangan orang yang mereka kasihi. Dalam situasi seperti ini, kami terus berdoa bagi kami semua setiap pemuda-pemudi di dalam gereja Tuhan secara khusus. Biarlah Engkau memakai kami untuk juga menjadi saluran kasih-Mu bagi dunia ini. Gairahkan komisi pemuda kami juga untuk terus menikmati Tuhan dan berkarya di tengah-tengah dunia ini. Menyerahkan setiap anak-anak Tuhan di dalam setiap perkuliahan, di dalam setiap pekerjaan yang Tuhan berikan. Biarlah dalam situasi ini kami terus boleh ada dalam pimpinan tangan kasih Tuhan. Berkati secara khusus juga pemerintah, bangsa kami, negara kami, dan juga kota kami. Orang-orang yang berkepentingan mengambil keputusan-keputusan penting untuk hajat hidup orang banyak. Pimpinlah mereka dengan hikmat daripada Tuhan sehingga semua keputusan yang mereka ambil adalah keputusan di dalam takut akan Tuhan dan boleh membawa dampak yang baik bagi masyarakat, bagi kesejahteraan hidup banyak orang. Kami sungguh berdoa, pakailah pemerintah bangsa kami ini juga Tuhan, untuk menjadi alat kasih karunia-Mu, membawa damai sejahtera bagi negara kami, bangsa kami, secara khusus juga untuk kota kami. Terima kasih Tuhan, terus menyerahkan bagi saudara-saudara kami yang merayakan sukacita, menikmati pertambahan usia. Biarlah Tuhan juga yang menolong mereka melihat dan memandang kepada Tuhan untuk hari-hari langkah hidup mereka ke depan. Mereka dipimpin di dalam kasih penyertaan Tuhan. Berkati juga ya Tuhan untuk mereka yang sedang di dalam upaya mencari pekerjaan dalam situasi yang sulit seperti ini. Mereka yang juga bergumul untuk pasangan hidup. Kami berdoa Tuhan dalam waktu kehendak-Mu Engkau mempertemukan dengan pasangan yang tepat. Semua yang menjadi kerinduan dan cita-cita setiap pemuda kiranya dalam anugerah-Mu Engkau genapkan seturut dengan kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, karena kami hari ini boleh menyampaikan syafaat kami kepadamu. Dan kami percaya Engkau bukan hanya mendengar doa kami, tapi akan menjawabnya seturut dengan waktu dan kehendak-Mu. Inilah doa kami, ucapan syukur kami yang kami naikkan dalam satu nama yang kudus. Nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kita mendapatkan kesempatan untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan melalui persembahan syukur. Marilah kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan dengan beralaskan dengan firman Tuhan dalam 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Jemaat pemuda dapat memberikan persembahan dengan mengirimkannya melalui transfer bank ke rekening GKI Cawang, atau dapat memasukkan ke dalam sebuah amplop dan dibawa ke gereja, kemudian dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di ruang ibadah.
Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Ya Bapa, kami bersyukur untuk setiap berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan terus memelihara kami, dan terima kasih saat ini kami diberikan kemampuan untuk boleh memberi. Ya Tuhan, kami bawa persembahan kami ke hadapan-Mu. Kiranya Engkau berkenan atas persembahan ini. Kiranya Tuhan juga memberikan hikmat dan hati yang takut akan Tuhan bagi orang-orang yang mengelolanya. Dan biarlah persembahan ini boleh menjadi berkat bagi umat-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari saya undang buat teman-teman semua, kita mau angkat komitmen kita. Sama seperti yang disampaikan oleh Pendeta Alex. Kiranya kita tidak menjadi eksklusif Kristen, namun menjadi biblical Kristen yang hadir di dunia untuk menjadi garam dan terang. Hadir dengan prinsip, kebenaran, serta kasih. Karena Allah sudah memberikan kita penolong, yaitu Roh Kudus, dan firman Allah yang menjadi penuntun kita. Dan yang ketiga yang tadi Bang Alex sampaikan adalah kita mau bergabung dengan komunitas. Nah, teman-teman juga bisa bergabung nih dengan komunitas pemuda di GKI Cawang, yaitu di komunitas Saat Teduh di setiap hari Kamisnya. Mari kita mau sama-sama katakan, kami mau berita kebenaran firman-Mu Tuhan, dimanapun kami berada. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Selamat hari Minggu teman-teman. Terima kasih sudah beribadah bersama-sama dengan kami. Sampai jumpa di ibadah-ibadah online selanjutnya. Dan saat ini kita akan mendengarkan warta. Dan ada beberapa teman kita yang berulang tahun. Kita mau sama-sama nyanyikan selamat ulang tahun. Sama-sama kita mau ucapin ulang tahun ya buat teman-teman kita. Selamat